Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 25. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Serangan Xibian membuat Xiaoyan cukup pusing, dan selanjutnya dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Bagian dalam tubuh Xiaoyan juga tidak ada yang salah. Namun Xibian mengatakan Xiaoyan pantas mati karena telah menghancurkan sekte kalajengking milik dirinya. Ucapan itu membuat Ratu Medusa murka dan melemparkan serangan yang membuat Xibian langsung terlempar jauh dan menghantam tebing batu. Xiao Yixian kemudian mengatakan bahwa yang mengenai tubuh Xiaoyan adalah flek racun iblis. Dan itu termasuk ilmu jahat yang diciptakan oleh ahli racun zaman kuno di Kekaisaran Joyun ini. Ilmu tersebut mengorbankan vitalitas penggunanya dengan memasukkan seluruh kekuatan yang telah dia latih selama hidupnya, yang kemudian digunakan untuk memberikan serangan pada lawan dalam bentuk flek racun. Orang yang terkena flek racun iblis ini secara perlahan nadinya akan membusuk dan dia akan tersiksa kemudian mati. Jika itu dilakukan oleh seorang Do Huang, mungkin Xiao Yixian masih bisa mengobatinya. Tapi karena ini dilakukan oleh ahli tahap Dousong, Xiao Yixian merasa tidak berdaya. Mendengar penjelasan dari Xiao Yixian, emosi Cailin pun meluap. Dia segera memaksa Xibian untuk memberikan penawar racunnya. Namun Xibian mengatakan tidak ada penawar untuk flek racun iblis. Xiaoyan akan mati secara perlahan dan menemaninya di neraka. Ucapan ini membuat Cailin emosi tingkat dewa yang langsung menghancurkan tubuh Xibian menjadi berkeping-keping. Selanjutnya, Cailin juga akan memusnahkan seluruh murid dari sekte kalajengking ini. Namun hal itu segera dicegah oleh teriakan Xiaoyan. Cailin benar-benar mengkhawatirkan Xiaoyan. Dia akan membawanya ke benua besar untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengatakan, di sini saja ada ahli racun, kenapa harus pergi jauh? Xiao Yixian lalu mengatakan, sebenarnya ada satu cara untuk menyembuhkan Xiaoyan, yaitu meminta bantuan kekuatan dari seorang di tahap Douzun untuk menghancurkan flek racun itu. Dan kemungkinan flek racun dalam tubuh Xiaoyan saat ini akan segera kambuh dalam waktu 6 bulan. Ucapan itu membuat Cailin terlihat syok. Bagaimana caranya mencari seorang di tahap Douzun dalam waktu 6 bulan? Sementara orang di tahap itu saja tidak banyak di Kekaisaran Jiama ini. Xiao Yixian kemudian memiliki solusi lain. Meski dia tidak bisa menyembuhkan flek racun, namun masih bisa menunda kambuhnya dalam waktu yang cukup lama. Xiaoyan mengatakan ucapan Xiao Yixian lebih baik daripada tidak ada penundaan sama sekali. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun langsung pingsan. Xiao Yixian kemudian membawa Xiaoyan ke kolam racun miliknya, karena Xiao Yixian akan mencoba menunda kambuhnya flek racun di dalam tubuh Xiaoyan. Dirinya pun akan mengarahkan racun di dalam kolam ini untuk memberikan tekanan pada flek racun di dalam tubuh Xiaoyan. Sebelum hal itu dilakukan, Ratu Medusa dan juga Xian harus keluar terlebih dahulu, karena yang akan dilakukan oleh Xiao Yixian mungkin akan sangat memalukan. Namun Medusa tidak mau keluar dari tempat ini. Dia takut terjadi apa-apa dengan Xiaoyan. Karena sudah menjadi pilihan dari Ratu Medusa, Xiao Yixian hanya bisa pasrah dan selanjutnya dia langsung membuka pakaian. Melihat hal ini, Medusa merasa malu dan dia langsung menyeret Xian, mengajaknya untuk keluar dari tempat ini. Dalam keadaan telanjang, Xiao Yixian mendekati tubuh Xiaoyan dan dia mengingat bahwa selama ini yang peduli terhadapnya hanyalah seorang Xiaoyan. Ketika semuanya menjauh, Xiaoyan tetap memberikan support pada Xiao Yixian. Ketika akan mengarahkan racun di dalam kolam ini pada flek racun di dalam tubuh Xiaoyan, tiba-tiba saja Xiaoyan membuka mata dan membuat Xiao Yixian terkejut sekaligus merasa malu. Xiaoyan bertanya, dirinya ada di mana dan sedang melakukan apa? Xiao Yixian mengatakan mereka berada di dalam kolam racun dan Xiaoyan sudah pingsan selama 2 hari. Saat ini, Xiao Yixian akan menekan flek racun di dalam tubuh Xiaoyan menggunakan racun dari dalam kolam ini. Tanpa buang waktu lagi, Xiao Yixian mulai mengendalikan racun di dalam kolam dan memasukkannya ke dalam flek racun di dada dari Xiaoyan. Selanjutnya, dia mengarahkan racun itu untuk memberikan tekanan pada flek racun. Hal ini membutuhkan energi yang cukup besar dan membuat Xiao Yixian kelelahan. Satu garis flek racun mulai menyebar dan sudah sampai di leher Xiaoyan. Xiao Yixian menyuruh Xiaoyan untuk segera menggunakan api surgawi di dalam tubuhnya dan memberikan tekanan supaya bisa memurnikannya. Dalam proses ini, Xiaoyan bisa merasakan bahwa flek racun berisi energi yang besar dan juga sangat murni. Xiao Yixian mengatakan
hal itu terjadi karena sebenarnya di dalam flek racun berisi semua kultivasi dari penyerangnya selama dia masih hidup. Jika Xiaoyan berhasil memurnikan seluruh flek racun di dalam dirinya, maka dia akan mewarisi seluruh kekuatan besar dari orang yang telah menyerangnya dan kemudian naik tingkat dengan cepat setara dengan pemberi serangan tersebut. Namun hal ini cukup sulit dilakukan karena penuh dengan resiko. Pemurnian satu garis flek racun pun berhasil, dan kali ini level kekuatan Xiaoyan dalam waktu yang cukup singkat sudah berada di tahap Dohuang bintang 3. Xiaoyan yakin jika dia bisa mendapatkan satu lagi api surgawi, kemungkinan dia bisa memurnikan seluruh flek racun tanpa meminta bantuan dari seorang di tahap Daosun. Tidak lama kemudian Xian dan juga Cailin segera masuk ke dalam goa ini. Zhou Yuxian langsung mengatakan bahwa flek racun di dalam tubuh Xiaoyan sudah ditekan dan hal ini akan bisa bertahan selama 2 tahun. Medusa pun bertanya, jika dalam 2 tahun tidak bisa menemukan seseorang di tahap Daosun untuk menghilangkan flek racun itu, apakah bisa ditekan kembali? Zhou Yuxian mengatakan tidak, karena penekanan ini hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Karena proses penekanan flek racun sudah berhasil, selanjutnya Xiaoyan akan melakukan interogasi pada pengawal Ti yang sudah dia masukkan ke dalam botol kecap. Zhou Yuxian segera melakukan segel ruangan dan Xiaoyan melepaskan pengawal Ti yang kini langsung kabur, namun tidak mampu menembus segel ruang buatan Zhou Yuxian. Selanjutnya Xiaoyan mulai mengikat pengawal Ti dan langsung menginterogasinya. Pertama, seperti apa kemampuan aula jiwa? Pengawal Ti mengatakan, di dalam aula jiwa kekuatan seorang pengawal dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu langit, bumi, dan juga manusia. Orang seperti pengawal Ti ini hanya berada di kelompok manusia. Level di atas pengawal langit masih ada tingkatan tetua agung yang berstatus lebih tinggi. Xiaoyan kemudian bertanya, apakah kenal dengan pengawalmu? Mendengar ini, pengawal Ti cukup kaget. Dia mengatakan jika pengawalmu berada di kelas bumi. Selanjutnya Xiaoyan bertanya, seperti apa kekuatan pimpinan aula jiwa? Pengawal Ti mengatakan, ketua aula jiwa itu sangat misterius, bahkan seorang pengawal langit mungkin tidak pernah melihatnya, dan yang pernah melihat ketua dari aula jiwa kemungkinan hanya para tetua. Selanjutnya Xiaoyan bertanya, untuk apa aula jiwa memburu jiwa-jiwa yang ada di dunia ini? Pengawal Ti mengatakan, tidak tahu, karena tugasnya hanya berburu saja dan juga mengumpulkan. Xiaoyan lanjut bertanya, di mana markas aula jiwa? Pengawal Ti menjawabnya tidak tahu. Lalu Xiaoyan menyiksanya dengan api surgawi. Namun hal itu masih sama, karena pengawal Ti benar-benar tidak tahu markas utama dari aula jiwa. Dan selanjutnya Xiaoyan juga bertanya, di mana jiwa-jiwa yang ditangkap ini dikumpulkan? Pengawal Ti mengatakan banyak cabang dari aula jiwa di dalam dunia ini, namun yang dia ketahui hanya satu, yaitu di kerajaan Tianxin yang letaknya di persimpangan wilayah tengah dan juga barat laut, lebih tepatnya di makam langit kerajaan Tianxin itu. Karena interogasi sudah selesai, Xiaoyan kembali memasukkan pengawal Ti ke dalam botol kecap. Detik berikutnya Xiaoyan mengatakan akan kembali ke wilayah hitam, dan dia mengetahui jika dekan Akademi Jianan berada di level Daosun. Jika berhasil menemukan orang itu, masalah flek racun iblis di dalam tubuhnya akan terselesaikan. Namun Xian mengatakan, dekan Akademi Jianan adalah orang yang sangat misterius. Selama dia berada di akademi, Xian hanya melihat dekan 1 kali saja. Xiaoyan tidak mempermasalahkan hal itu karena tujuan dia kembali ke Akademi Jianan bukan hanya untuk mencari dekan saja, tapi juga ingin bertanya tentang api surgawi yang lainnya pada tetua agung Sudian. Jika berhasil mendapatkan api surgawi itu, maka Xiaoyan bisa menangani sendiri masalah flek racun di tubuhnya. Cailin lalu menawarkan diri untuk menemani Xiaoyan, namun Xiaoyan melarangnya karena klan ular lebih membutuhkan Cailin saat ini. Dan tiba-tiba saja Zhou Yuxian juga menawarkan diri untuk menemani Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan menolak, tapi setelah dibujuk oleh Cailin dia pun setuju jika Zhou Yuxian ikut bersama dengan dirinya. Pagi hari pun tiba, Cailin akan mengantarkan kepergian dari Xiaoyan. Dan sebelum pergi, Xiaoyan memberikan peta wilayah kekaisaran Jiama. Di dalam peta itu, ada tempat yang cukup cocok untuk ditinggali klan manusia ular. Xiaoyan juga berjanji akan membuatkan pil penyatu jiwa dalam waktu 2 tahun. Xiaoyan dan juga Cailin sebenarnya sangat berat untuk berpisah, meskipun awalnya saling bermusuhan. Namun saat ini keduanya memiliki perasaan suka dan ingin melindungi satu sama lain. Xiaoyan ingin memeluk Cailin, namun merasa canggung. Sementara Cailin juga menjaga harga diri seorang ratu dengan tidak memeluk Xiaoyan.
Dia hanya berpesan hati-hati untuk kepergian dari Xiaoyan. Perhatian Cailin ini membuat Xiaoyan semakin berat untuk meninggalkan ratu ular itu. Namun Xiaoyan berjanji dirinya akan segera kembali. Berbagai kenangan kali ini terlintas di dalam benak keduanya. Dari yang awalnya saling membenci menjadi saling melindungi. Dengan berat hati, Xiaoyan segera terbang dan Xian juga sangat merasa berat berpisah dengan Cailin. Namun dirinya terpaksa harus segera menyusul Xiaoyan. Selanjutnya Cailin berpesan pada Xiao Yixian untuk melindungi Xiaoyan. Jangan sampai terjadi apa-apa pada dirinya. Xiao Yixian pun memastikan Xiaoyan akan baik-baik saja karena dia akan melindungi Xiaoyan walaupun harus mengorbankan nyawanya. Setelah itu, Xiao Yixian pun juga pergi. Cailin mengatakan, mungkin jika Xiaoyan kembali lagi ke tempat ini, seluruh wilayah barat laut akan tunduk padanya dan Cailin akan selalu menunggu kepulangan dari Xiaoyan. Satu informasi buat yang ngikutin cerita versi novelnya, kalian pasti tahu kalau saat ini Cailin sedang mengandung anak dari Xiaoyan. Dan dia juga merindukan kembalinya sang ayah dari janin yang dia kandung. Tapi Bangsat cukup heran, kenapa di dalam dobuannya tidak diceritakan bahwa Cailin sedang hamil ya? Mungkin ada hal lain yang dipikirkan sutradara. Kenapa harus membelokkan cerita menjadi seperti ini? Di tempat lain, Wu Hao sedang bersama dengan murid Akademi Jianan dan kali ini mereka dikepung oleh orang-orang dari Lembah Moyan. Bahkan 2 orang tahap doang juga turun tangan untuk mengganggu murid-murid dari Akademi Jianan. Merasa tidak bisa kabur lagi dari tempat ini, Wu Hao sebagai tetua mengajak semuanya untuk melakukan perlawanan. Sementara di sisi lain, Xiaoyan bersama dengan Xiao Yixian dan juga Xian, mereka berjalan cukup santai. Xian protes, kenapa Xiaoyan mengambil rute yang jauh menuju Akademi Jianan dengan melewati kota Heihuang. Xiaoyan hanya mengatakan bahwa dirinya akan mampir ke pelelangan yang ada di tempat itu. Namun Xian juga protes, kenapa tidak terbang saja biar bisa cepat sampai. Xiaoyan hanya menjawab, jalan kaki adalah bagian dari pelatihan, maka Xian harus bersabar dan tidak mengandalkan teknik terbang. Detik berikutnya, Xiao Yixian merasakan ada orang yang berlari ke arah mereka dan sepertinya dalam pengejaran. Karena Xiaoyan tidak ingin mencari masalah, dia tidak ingin ikut campur di dalam hal ini. Tidak lama kemudian muncullah 2 orang melintas di hadapan Xiaoyan dan mereka langsung dikepung oleh orang-orang yang telah mengejarnya. Sementara Xiao Yixian ingin menolong mereka namun Xiaoyan segera mengajaknya untuk pergi. Salah seorang yang dikepung mengatakan, Dekan Akademi tidak akan pernah melepaskan orang-orang dari Lembah Moyan jika berani mencelakai mereka. Xiaoyan yang tidak sengaja mendengar kata dekan, dirinya langsung bertanya apakah mereka berasal dari Akademi Jianan. Seorang pria mengatakan, dia adalah mentor di Akademi Jianan dan bernama Maidi. Dan gadis yang ada di sampingnya ini adalah muridnya yang bernama Moling. Mendengar hal ini, Xiaoyan mengajak mereka untuk ikut dengan dirinya. Namun orang-orang dari Lembah Moyan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Xiaoyan pun menyuruh Xian menghabisi mereka semua. Dalam sekejap saja, orang-orang dari Lembah Moyan dibuat babak belur oleh Xian. Dan Maidi kali ini berterima kasih karena sudah diselamatkan. Lalu dirinya bertanya siapa nama tuan penyelamat ini. Xiaoyan pun mengatakan bahwa namanya adalah Xiaoyan. Tiba-tiba saja Moling merasa tidak asing dengan nama Xiaoyan. Dan Maidi baru ingat bahwa nama Xiaoyan pernah menjadi murid Akademi Jianan bagian dalam. Dirinya langsung meminta Xiaoyan untuk menyelamatkan Wu Hao dan juga Xiao Yu yang sekarang telah dikepung oleh orang-orang dari Lembah Moyan. Mendengar ini, Xiaoyan pun bergegas melakukan penyelamatan. Di tempat Wu Hao telah terjadi pertarungan sengit. Mereka mencoba meloloskan diri dari kepungan orang-orang Lembah Moyan. Dan Wu Hao berhasil melumpuhkan banyak anak buah dari Lembah Moyan ini. Hal tersebut membuat 2 orang di tahap Douwang segera turun tangan sendiri dan akan memberikan serangan, di mana hal itu dilawan oleh Wu Hao sendirian. Ketika ada kesempatan untuk kabur, datanglah tetua keempat dari Lembah Moyan. Selanjutnya, tetua keempat itu pun menyuruh 2 orang di tahap Douwang untuk menangani Wu Hao. Sementara tetua keempat itu kali ini telah membunuh murid Akademi Jianan dengan cukup kejam. Murid lain yang tidak terima ingin melakukan perlawanan namun dicegah oleh Xiao Yu. Dan Wu Hao yang melihat murid Akademi telah dibunuh membuatnya sangat marah. Tetua keempat menyuruh 2 orang Douwangnya untuk tidak membiarkan murid-murid Akademi Jianan bisa lolos dari tempat ini. Sementara sang tetua sendiri kali ini telah turun tangan untuk melawan Wu Hao. Di hadapan sang tetua keempat ini,
Wu Hao bukanlah tandingannya, dan tekad besar dari seorang Wu Hao yang ingin melindungi murid-murid Akademi Jianan membuatnya segera mengaktifkan teknik rahasia untuk memperkuat diri dalam waktu sekejap. Namun Wu Hao tetap saja kalah di hadapan seorang di tahap Do Huang seperti tetua keempat ini, dan hal itu membuat Wu Hao babak belur lalu terluka parah. Ketika tetua keempat ingin membunuh Wu Hao dengan pedangnya sendiri, tiba-tiba saja ada lemparan pedang berat milik Xiaoyan yang menggagalkan hal itu. Tetua keempat dan juga semua orang yang ada di tempat ini bingung siapa yang telah melakukan serangan secara diam-diam. Sementara Wu Hao kali ini terlihat cukup senang ketika dia melihat pedang yang telah dia kenal. Di langit yang cukup jauh, Xiaoyan sudah melayang. Tetua keempat menyuruh supaya tidak ikut campur karena ini adalah urusan Lembah Moyan dan juga Akademi Jianan. Xiaoyan akhirnya turun dari udara dan membantu Wu Hao berdiri. Selanjutnya, Wu Hao diberikan pil penyembuh luka dan disuruh beristirahat. Sementara urusan yang ada di tempat ini akan ditangani oleh Xiaoyan. Xiao Yu kemudian melapor pada Xiaoyan jika dua murid Akademi Jianan telah dibunuh oleh mereka. Mendengar hal ini, Xiaoyan berjanji tidak akan membiarkan satupun orang dari Lembah Moyan bisa lolos dari tempat ini. Merasa diremehkan, tetua keempat langsung bergerak memberikan serangan, dan serangan tersebut bisa dengan mudah dihindari oleh Xiaoyan. Lalu dia memberikan serangan balik dengan langkah 3000 petirnya. Xiaoyan kembali bergerak dan memukul tetua keempat sampai terlempar menabrak tebing. Dirinya lalu bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Dan Xiaoyan mengatakan, dialah pemimpin dari sekte Xiao bernama Xiaoyan. Mendengar hal itu membuat tetua keempat ketakutan karena dia cukup tahu Xiaoyan adalah orang yang telah membunuh Han Feng. Tetua keempat pun langsung kabur bersama dengan anak buahnya, namun Xiaoyan melakukan pengejaran dan langsung membunuh dua anak buah tersebut. Sementara tetua keempat kali ini telah dibiarkan lolos. Wu Hao sangat menyayangkan karena tetua keempat berhasil melarikan diri. Sementara Xiaoyan hanya bersikap tenang dan mengatakan bahwa orang itu tidak akan pernah bisa kabur. Tidak lama kemudian muncullah Xian dan juga Xiao Yixian yang langsung melemparkan mayat dari tetua keempat. Xiao Yixian meminta maaf. Pada awalnya dia ingin menangkap tetua keempat itu hidup-hidup, namun setelah terkena racun darinya, si tetua langsung meninggoy. Wu Hao hanya bisa melongo, tidak menyangka bahwa orang-orang yang berada di samping Xiaoyan adalah orang-orang dengan kemampuan yang sangat mengerikan. Di tempat lain, pimpinan Lembah Moyan melihat lencana jiwa tetuanya telah pecah, dan hal ini menandakan salah satu tetua mereka telah mati. Sedangkan Xiaoyan saat ini sudah berpisah dengan kelompok Wu Hao, dan dia bersama dengan Xiao Yixian serta Xian sudah sampai di kota Heihuang. Sebelum masuk ke dalam kota, Xiaoyan mewanti-wanti pada Xian untuk menjaga sikapnya dan jangan berbuat keributan, apalagi mencuri di kota orang, karena Xiaoyan tidak mau mendapatkan masalah baru. Di dalam kota sendiri, suasananya cukup ramai, dan tidak lama kemudian ada segerombolan pemuda mesum mendekati Xiao Yixian karena dia tertarik dengan kecantikan Xiao Yixian. Namun Xiaoyan tidak ingin menanggapi mereka dan langsung mengajak Xian serta Xiao Yixian untuk segera pergi. Banyak orang yang ada di sekitar tempat ini merasa Xiaoyan adalah orang yang pengecut karena tidak berani menghadapi para pemuda mesum itu. Sambil terus berjalan, Xiaoyan melepaskan api surgawi secara diam-diam dan membuat para pemuda mesum terlempar seketika. Xiaoyan yang ingin memasuki kota Heihuang dihadang oleh penjaga dan juga seorang tetua yang mengatakan untuk memasuki kota lewat pintu khusus ini haruslah seorang yang sudah mencapai tahap Do Huang. Dengan santai Xiaoyan menjawabnya, seorang tetua yang bahkan belum mencapai tahap Do Huang tidak akan bisa merasakan kekuatan seseorang yang berada di tahap Do Huang. Yang kemudian tetua itu dibisiki oleh salah satu penjaga dengan mengatakan bahwa pemuda ini baru saja mengalahkan geng mesum dengan satu serangan. Hal itu membuat sikap tetua yang awalnya dingin menjadi ramah, dan dia menanyakan siapa nama pemuda ini. Xiaoyan mengatakan bahwa namanya adalah Yan Xiao, dia seorang pengembara. Tetua itu pun memberikan token khusus penginapan di pavilion Heihuang dan mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk. Detik berikutnya, sang tetua menyuruh anak buahnya untuk melaporkan pada tetua yang ada di dalam sana dan melakukan penyelidikan tentang identitas asli dari Xiaoyan. Selain itu, dia juga ingin melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh Yan Xiao ini karena berani menyinggung geng mesum.
Sesampainya di dalam kota Hehuang, Xian ingin mencicipi jajanan yang ada di tempat ini, namun Xiaoyan melarangnya. Merasa kasihan dengan Xian yang sudah kelaparan, Xiaoyan pada akhirnya mempersilahkan Xian untuk mencari makanan. Sementara Xiaoyan sendiri akan pergi ke toko obat terlebih dahulu. Siapa tahu dia bisa menemukan cairan body yang merupakan bahan obat yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan kali ini sudah berada di balai obat, dan di tempat tersebut ada banyak bahan yang sangat berkualitas. Tidak heran jika wilayah hitam sangat terkenal dengan bahan obatnya. Tidak lama kemudian seorang penjual obat bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Xiaoyan segera memberikan daftar obat yang dia cari, dan penjual itu pun langsung tahu jika Xiaoyan adalah seorang alkemis. Yang ternyata penjual obat tersebut juga merupakan alkemis. Dia lalu mengatakan bahwa 5 bahan teratas di dalam daftar milik Xiaoyan memang ada di tempat ini, namun harganya sangat mahal, sekitar 2 juta koin emas. Xiaoyan tidak peduli berapapun harganya, dia akan membayar selama bisa mendapatkan bahan yang dia cari. Penjual kemudian kembali berkata, jika 3 bahan terakhir di dalam daftar termasuk bahan yang cukup langka dan juga susah dicari. Namun untungnya si penjual itu memiliki bahan tersebut, tapi untuk bisa mendapatkannya tidak bisa dibeli dengan uang dan harus dibayar menggunakan pil tingkat kelima. Xiaoyan berpikir sejenak dan pada akhirnya dia setuju untuk menukarnya dengan pil tingkat kelima. Penjual pun mengambilkan 3 bahan terakhir yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja ada seorang pria tua bernama Tetua Qisan yang datang dan mengatakan dia membutuhkan 3 bahan obat ini. Selang berikutnya muncullah seorang wanita pemilik toko yang mengatakan siapapun boleh memiliki bahan yang diperlukan, asal tidak dipesan terlebih dahulu oleh orang lain. Namun jika sudah dipesan, maka kedua pembeli harus adu harga. Siapa yang bisa memberikan pil kualitas terbaik, dialah pemenangnya. Tetua Qisan langsung meminta pada Xiaoyan jika dirinya sangat membutuhkan 3 bahan obat itu. Namun Xiaoyan menanggapi bahwa dia juga membutuhkan bahan ini dan tidak akan mengalah pada siapapun. Ucapan Xiaoyan itu membuat Tetua Qisan menjadi marah, yang kemudian pemilik toko memberitahu Xiaoyan bahwa orang tua yang ada di hadapannya ini merupakan ahli obat pertama di sekte Hehuang. Jangan sampai menyinggungnya hanya demi bahan obat. Xiaoyan tidak peduli dengan latar belakang tetua itu karena dia juga membutuhkan bahan obat ini. Tetua Qisan ingin mengambil bahan obat namun segera dicegah oleh Xiaoyan. Suasana pun menjadi sangat panas dan gadis pemilik toko mengatakan lebih baik bersaing dulu dalam hal obat-obatan untuk membayar bahan ini. Yang memiliki obat dengan kualitas terbaik, dialah yang akan mendapatkan 3 bahan itu. Tetua Qisan langsung mengeluarkan pil spiritual tempur yang merupakan pil tingkat kelima, dan Xiaoyan juga mengeluarkan pil spiritual tempurnya. Setelah dicek oleh penjual, pil spiritual tempur milik Xiaoyan memiliki kualitas yang lebih baik daripada Tetua Qisan. Hal itu membuat Tetua Qisan tidak terima dan dia merasa sangat marah karena selama ini sudah menjadi ahli obat terbaik di dalam sekte Hehuang. Namun kenapa masih bisa kalah dari seorang pemuda seperti Xiaoyan? Pada saat Tetua Qisan marah-marah, dia pun segera diredam oleh gadis pemilik toko supaya Tetua Qisan bisa menjaga sikapnya. Selanjutnya gadis pemilik toko mengatakan bahwa 3 bahan obat tersebut menjadi milik Xiaoyan. Ketika Xiaoyan ingin mengambil bahan obat, dia pun akan diserang oleh Tetua Qisan. Dalam sekejap, Xiaoyan mengeluarkan auranya yang membuat Tetua Qisan terpental dan kaget karena Xiaoyan sudah berada di tahap Dohuang. Dia pun langsung meminta maaf atas tindakan sebelumnya. Xiaoyan mengatakan Tetua Qisan harus bisa menjaga sikapnya terhadap orang lain, tidak peduli dia berasal dari sekte yang mana. Sambil pergi, Tetua Qisan akan membalas perbuatan Xiaoyan hari ini. Sementara gadis pemilik toko memberikan masukan, jika tidak ada hal lain, mending Xiaoyan segera meninggalkan kota Hehuang karena Tetua Qisan adalah orang yang licik. Sebelum pergi dari dalam toko ini, Xiaoyan bertanya apakah mereka tahu tentang cairan body. Si penjual mengatakan cairan body muncul dari jantung body dan memiliki khasiat menumbuhkan serta memperbaiki tubuh yang rusak. Jantung body sendiri jika dikonsumsi akan bisa menggantikan jantung manusia dan memperkuat jiwanya. Namun untuk bisa mendapatkan jantung body, haruslah manusia suci yang rela menjadi pelindung bagi manusia lain dalam hal kebaikan. Untuk jantung body sendiri, penjual itu tidak tahu di mana mencarinya. Namun untuk cairan body, dia memiliki sebuah informasi, dan hal ini membuat Xiaoyan cukup senang. Selanjutnya, kelompok Xiaoyan akan mengikuti pelelangan yang akan segera tiba.
karena sesuai informasi dari penjual, cairan body akan muncul di tempat itu. Namun untuk saat ini, Xiaoyan dan juga Xiao Yixian harus pergi dulu menuju pavilion He Huang karena mereka harus beristirahat. Apapun yang terjadi, Xiaoyan akan mendapatkan cairan body itu karena dia sudah berjanji akan membantu Xiao Yixian menangani tubuh racunnya. Hal ini membuat Xiao Yixian cukup senang dan dia bersumpah akan melindungi Xiaoyan dari bahaya meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ketika sudah memasuki area dari pavilion He Huang, Xiaoyan berpapasan dengan orang-orang dari lembah Moyan. Namun ada satu orang yang cukup aneh di antara mereka dan Xiaoyan merasa cukup familiar dengan orang itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa pria aneh yang ikut dalam rombongan lembah Moyan dan membuat Xiaoyan merasa seperti sudah mengenalnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.